Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Maka, agar kalian mampu memahami teks eksplanasi ini, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Jadi bisa dilihat bahwasannya teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Nah, jadi penekanan dari teks eksplanasi yang membedakan dia daripada teks yang lainnya adalah teks eksplanasi ini memang menjelaskan prosesnya atau cara fenomena itu terjadi dari mulai awal fenomena itu terjadi sampai dia selesai terjadinya. Jadi dampaknya juga ada di eksplanasi ini. Itulah dia yang membedakan si eksplanasi dengan teks-teks yang lainnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa teks eksplanasi ini sebenarnya berasal dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, tujuan dari penulisan eksplanasi ini memang untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau memberikan pernyataan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Sehingga penulisan eksplanasi memang harus menjawab pertanyaan dari kata bagaimana dan mengapa. Nah, pertanyaan yang dijelaskan karena pertanyaannya adalah bagaimana, berarti memang tahapan atau proses dari fenomena yang terjadi itu. Nah, kalau pertanyaan mengapa, berarti itu konsepnya adalah alasan kenapa terjadinya peristiwa atau proses fenomena itu terjadi. Tambahan dari tujuan eksplanasi yang tadi udah dibahas yaitu adalah di mana tujuannya yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi, mau itu fenomena alam ataupun sosial, kemudian memperhitungkan mengapa fenomena itu bisa terjadi sehingga kita tahu alasan dan tahapannya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena itu hingga berdampak pada hal-hal lainnya. Selanjutnya, kita harus kenali ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut. Jadi ciri yang pertama di mana eksplanasi itu memuat informasi yang berupa fakta. Kalau udah berupa fakta berarti kenyataannya dapat dipahami, dapat diketahui dan itu benar-benar nyata. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks tersebut. Jadi kalian memang tidak diajak atau dipaksakan untuk mempercayai dari isi teks tersebut. Kemudian, memiliki penggunaan penanda tahapan seperti kata pertama, kedua, dan sebagainya. Nah, yang terakhir memiliki struktur. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat strukturnya itu ada pernyataan umum yang memang biasanya setiap teks selalu mempunyai awalan. Jadi di pernyataan umum itu dia memang konsepnya itu awalan di mana dia berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Jadi kata lain dari pernyataan umum ini juga biasa kita lihat dari teks-teks sebelumnya atau teks-teks lainnya itu namanya orientasi. Nah, yang kedua itu ada urutan penjelasan di mana ini berupa tahapannya ya. Jadi memang inilah yang paling penting urutan penjelasan ini karena dia berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta, serta bagian ini berupa jawaban dari pertanyaan yang mengapa dan bagaimana itu. Jadi memang dia harus lebih jelas dan lebih detail di bagian ini. Dan yang terakhir itu ada penutup. Jadi sebenarnya penutup ini tidak tercantum dalam struktur teks eksplanasi, tapi kebanyakan orang beranggapan bahwa paragraf terakhir teks eksplanasi itu berupa bagian penutup, padahal itu merupakan tahapan akhir dari urutan penjelas yang tadi udah dibahas.
Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah menyusun eksplanasi, di mana langkah yang pertama kalian harus menentukan topik atau tema yang akan kalian kerjakan atau bahas. Yang kedua, menetapkan tujuan apa yang mau kalian bahas. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber yang memang ini sangat penting, dan memang kalau kalian nggak punya data yang lengkap, kita nggak akan bisa buat teks eksplanasinya dengan lengkap. Kemudian, setelah itu menyusun kerangka sesuai dengan topik yang akan dipilih, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Itulah tadi langkah dari menyusun eksplanasi. Jadi ini adalah contoh dari teks eksplanasi dengan judul Tsunami. Mohon diperhatikan dan dibaca dengan seksama. Ini paragraf 1 dan paragraf kedua dari teks eksplanasinya. Ini bagian lanjutan dari teks sebelumnya ya, jadi ini paragraf ketiganya. Nah, kalian tolong dibaca. Kemudian ini lanjutannya, paragraf 4 dan paragraf kelimanya. Bisa dibaca dengan seksama ya. Dan ini ada lanjutannya juga hingga paragraf ke-6 ya. Kemudian ini paragraf terakhir, bisa dibaca atau di screenshot kalau mau lebih detail juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi setelah kalian membaca contoh dari teks eksplanasi itu tadi, kalian harus ambil poin-poin pentingnya. Nah, tugasnya hari ini yaitu yang pertama itu, apakah judul dari teks yang ada sebelumnya? Yang kedua, mengapa tsunami itu bisa terjadi? Yang ketiga, apa akibat dari proses tsunami? Yang keempat, bagaimanakah tsunami itu terjadi? Dan yang terakhir adalah, apa dampak dari terjadinya tsunami tersebut di lingkungan sekitar? Nah, itulah tadi tugas serta materi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.